Jadi mobil Red Bull dan Racing Bulls untuk musim ini sudah dirilis dan wow, sesuai prediksi gue ya yang gue buat di IG-nya Lontong Balap, Red Bull liverynya ganti dan lebih biru, dan V-Carb kurang lebih sama kayak musim lalu, cuman ada tambahan aksen birunya, jadi 2 dari 11 jauh ini ya untuk prediksi livery. Dan untuk penilaian rating liverynya, nanti kalian tunggu aja ketika semua tim sudah reveal livery mereka, termasuk tim kitnya. Tapi spoiler dikit, mobil Red Bull ini cakep banget cuy, kayak Brigida ya. Dan musim ini masa depan Max akan menjadi perbincangan lagi. Akankah dia pindah tim, stay di Red Bull, atau malah dia akan memutuskan untuk cabut dari F1 dan balapan di ajang lain? Atau bisa aja doi pensiun dan menikmati hidup bersama keluarganya? Semua itu bisa terjadi, dan hari ini gue mau bahas faktor-faktor yang menentukan masa depan Max buat kedepannya di F1. Meskipun banyak rumor mengenai pindah tim, pensiun, dan sebagainya, Max menyatakan bahwa dia akan tetap menyelesaikan kontraknya bersama Red Bull yang sampai 2028 itu. Dan pada tahun kontraknya selesai, dia akan berusia 31 tahun dan tentu itu usia yang sebenarnya sangat amat masih bisa berlanjut di F1. Namun kita juga perlu tahu, Max sudah berada di F1 dari usia 17 tahun ketika dia debut di 2015. Sehingga musim 2026 ini akan menjadi musim ke-12-nya di F1, dimana mungkin ada beberapa penonton gua bahkan belum lahir pas Max debut di F1 ya. Ya, agak gelo sih kalau dipikir-pikir. Dan Max sendiri juga sudah sering banget ngomong kalau dia tuh nggak akan mengincar jumlah gelar terbanyak atau apapun itu di F1, dan bahkan juga sempat menyatakan dia nggak akan balapan di F1 sampai umur 40-an, kayak Nando ya. Atau bahkan 2030 ketika net zero carbon itu tiba, dia juga ngomong kemungkinan dia nggak akan balapan di F1 pada tahun itu. Jadi dari niat awalnya aja dia emang udah berencana nggak akan balapan di F1 selamanya, nggak kayak Kapten Amerika yang udah babak belur aja selalu ngomong. Tentunya Max gak akan do F1 all day ya, jadi itu faktor pertama. Rencana awal Max yang emang gak ingin balapan di F1 begitu lama, karena ketertarikan dia di ajang balapan lain. Lalu yang akan jadi faktor kedua ialah mobil regulasi 2026 ini. Ini kita belum ke Red Bull BTW ya guys ya, masih di mobil 2026 itu secara generik. Dia mengatakan bahwa dia berharap mobil 2026 ini bisa fun untuk dikendarain, namun jika dia tidak menyukai mobil baru ini, maka kemungkinan dia meninggalkan F1 bisa saja terbuka besar. Kalau kata teori Saipul 2021, setiap perubahan regulasi nggak hanya bisa mengacak performa tim dari regulasi sebelumnya, tapi juga performa pembalap. Ada pembalap yang di regulasi A bisa gacor, tapi di regulasi B malah melontong. Itu juga bisa banget terjadi ke siapapun. Tapi menurut keyakinan saya, regulasi ini sebenarnya dapat dikatakan menguntungkan buat Max yang emang terkenal jenius dalam track. Regulasi ini memerlukan pembalap untuk gak hanya kenceng, tapi juga pintar dan menggunakan otaknya lebih sering dibandingkan regulasi sebelumnya. Jadi jika kalian pernah dengar work hard and work smart, ya ini regulasi yang cocok untuk statement itu. Bukan lagi work hard dan work nyaris overtake. Namun tetap aja banyak faktor yang bisa bikin pembalap nyaman dengan sebuah regulasi, selain perubahan-perubahan fitur. Tentunya bagaimana cara mobil itu berperilaku di gaya balap seorang pembalap juga pastinya menjadi faktor. Lalu bagaimana cara ban baru ini dalam mobil baru itu bekerja, dan masih banyak lagi yang bisa menjadi faktor. Dan amit-amit jika mobil ini tidak menyukai Max, kayak kalian nggak menyukai Lando Jordan kemarin, ya kemungkinan besar Max akan cabut dari F1 setelah 2026. Lalu kita ke faktor ketiga, yaitu Red Bull itu sendiri. Jadi tahu sendiri kan, pilar-pilar lama Red Bull sudah pada cabut semua dari Red Bull ya, dari Adrian Newey, Jonathan Whitley, Christian Horner, dan Bah Helmut pun sudah tidak lagi menjadi advisor di Red Bull. Jadi orang-orang lamanya udah nggak ada, dan gue rasa dengan nggak adanya mereka, apalagi Bah Helmut, bisa menjadi titik di mana Max mempertanyakan masa depannya bersama tim ini. Tapi kehadiran Lauren Mekies yang dinilai akan memperbaiki ketoksikan di Red Bull ini, bisa juga membuat Max kembali nyaman di tim ini dan tetap bersama mereka hingga 2028 ketika kontraknya kelar. Namun, lingkungan tim yang sehat juga belum tentu akan menjadi faktor Max stay. Baik lagi, jika performa mobil nggak sesuai harapan, dan Max amit-amit juga nggak bisa perform sesuai dengan levelnya, maka itu juga bisa menjadi alasan mengapa Max bisa cabut. Sesuai teori Gilang 2020, pembalap hebat pun pastinya akan menjalani 1-2 musim terburuk dalam karirnya. Walaupun Max sudah mengalami beberapa musim tersebut di awal karirnya, sering berjalannya waktu, hal tersebut bisa terjadi lagi. Walaupun gue nggak bilang itu akan terjadi di 2026 sih, tapi kalau amit-amit kejadian, ya gue sih nggak akan kaget. Lah kaget mah kaget aja dar. Tapi ada satu faktor lagi yang bisa membuat dia stay di F1 namun nantinya dia akan keluar dari Red Bull. Ya jelas pindah tim ya, ini maksudnya ya. Musim 2026 ini emang merupakan musim yang cocok banget untuk memantau performa setiap tim di perubahan regulasi ini untuk para pembalap. Jadi siapa yang kelihatannya gacor dan siapa yang akan melontong, dan yang gacor bisa jadi opsi untuk 2027. Dan kelihatannya
Mercedes lah yang dirumorkan akan gacor di regulasi ini. Dan kita tahu soal Toto yang mengejar Max kayak kalian ngejar doi bertahun-tahun tapi endingnya selalu ente ya kan? Hal tersebut bisa aja berubah di 2027 dan 2026 akan menentukan itu. Dan begitu juga jika Aston dengan mesin Honda dan avatarnya Adrian Newey juga gacor, Max kemungkinan mau reuni pasti sama avatar tercinta. Jika Mercedes atau Aston gacor, Red Bull melontong, itu bisa jadi faktor yang buat Max pindah. Kalau misal keduanya setara ya gue rasa Max akan lebih prefer tetap stay di Red Bull. Kalau kebalikannya, Merc atau Aston lontong tapi Red Bull gacor, ya Max ya pindah ke Ferrari mungkin ya. Jadi musim 2026 ini emang banyak lah kemungkinan untuk Max ke depannya. Udah kayak MCU sekarang ya kan, Marvel gitu, main multiverse, ya kayak gitulah. Masa depan Max sekarang ya kan, banyak kemungkinan yang dapat terjadi dan timelinenya bisa kemana-mana. Asli ini gara-gara Doomsday ya, lagi-lagi ngeluarin teaser-teaser, jadi gue kebawa-bawa ke F1 juga gitu nih hype-nya ya. Tapi ya bagaimana kalau menurut gue nih, timeline mana yang akan terjadi ke Max buat karir ke depannya, kita mau prediksi sedikit ya. Oke, ini menarik, dan mungkin kalian bakal roastingin gue juga, tapi prediksi gue ini ya. Baik lagi, menurut keyakinan saya, Max akan keluar dari Red Bull setelah 2026. Jadi ini prediksi pertama gue untuk di 2026 yang gue spill. Apakah dia akan stay di F1? Bisa jadi. Apakah dia akan pindah ke Mercedes atau Aston Martin? Bisa aja. Akankah Max Verstappen pindah ke Ferrari? Bisa aja. Tapi habis itu, universe tersebut dibabat habis sama Dr. Doom. Oke, jadi begitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Daya. Abangnya udah capek, liverynya keren, dan livery V-Card nanti gue bahas lah di video next atau apapun itu ntar nanti ya. Oke, seperti biasa video ini akan ditutup oleh Ara ara, sayonara.